Nah, ini kan ada macam-macam warna ya. Tapi kok proteinnya bisa tinggi, bro. Tapi lemaknya 0 gram, bro. Tapi proteinnya rendah ya, bu. Gainer lemaknya 0 gram. No sugar. Tapi kok manis? Yang cocok buat gua yang mana? Inikah? Aduh, gua bingung. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Borneo Body Fit Center. Gak bosan-bosan ya nonton video di sini? Yaps, tiada lain, tiada bukan karena kami menyajikan di setiap kontennya dengan racikan dan bumbu-bumbu yang berkualitas, yang bikin kalian gak bosan-bosannya nonton video di channel ini. Ya tergantung selera masing-masing juga ya. Kali ini gue bakal bahas suplemen apa lagi nih, sesuai dengan requestan lo pada yang pengen minta direviewkan produk ini, reviewkan produk itu. Yap, kami bakal berusaha melaksanakan masukan-masukan atau saran-saran dari para subscriber yang baik hati. Terus gimana kalau misalkan yang kasih masukan itu ternyata belum subscribe? Ya ndak masalah sih ya, cuma nanti bakal ketinggalan aja pas requestan videonya udah tayang, dianya telat buat nonton. Oke, kali ini bahas suplemen apa lagi nih ya? Bang, review Rimba Life sama Netlab. Oh, Netlab ya. Oke, Rimba Life sudah kita review ya. Kapan review Netlab, Kak? Netlab ya. Apa itu Netlab? Kita cek di Google dulu ya. Netlab. Oh, protein soya ya. Semua produknya pakai protein soy, bro. Kecuali produk yang satu ini nih. Ini bentuknya spray ya. Oke, cus kita beli. Tara, wih, banyak juga ya ternyata nih barangnya ya. Wah, Netlab soy protein. Kok ada yang aneh ya? Kok kemasannya beda dari yang di website resminya ya? Mungkin di websitenya belum diganti kali ya gambarnya ya. Positif dulu aja kali ya. Nah, di sini nih ada bermacam-macam jenis protein soy ya. Ya, walaupun semuanya berbahan dasar sama, yaitu bubuk kedelai isolate. Pernah dengar SPI? Ini gue jelasin, biar kalian gak gagal paham di menit-menit berikutnya. Isolate protein itu adalah produk dengan kandungan protein yang paling tinggi yang dihasilkan dari proses isolasi protein dari bahan pangan tertentu. Saat ini isolate protein itu yang umum diproduksi adalah dari isolate protein dari cairan whey keju atau disebut dengan whey protein isolate. Nah, yang biasa dibilang WPI ya, yang biasa dipakai oleh produk suplemen kebanyakannya yang lebih tinggi ketimbang WPC atau whey protein konsentrat. Nah, alternatif pengganti WPI yang berpotensi dikembangkan di Indonesia adalah protein isolate dari kedelai atau disebut dengan soy protein isolate atau SPI dengan kandungan protein yang tinggi. Nah, di sini udah jelaskan apa itu SPI. So, buat yang alergi protein susu sapi, yuk mari merapat. Kita bedah suplemen ini sampai kenyang. Netlab soy protein ini adalah produk Indonesia ya. Diproduksi di Indonesia dan disebarkan di Indonesia. Nah, Netlab meluncurkan produk yang mengandung protein soy isolate ya. Tapi di sini ada berbeda-beda jenis ya. Yang hijau ini adalah soy protein isolate rasa vanilla ya. Nah, yang biru ini adalah soy protein keto diet. Yang isi di dalamnya adalah SPI juga, soy protein isolate juga. Dan di sini nih ada warna ungu ya. Lihat nggak? Nah, warna ungu ini yaitu soy protein fiber. Ya, gue namain sendiri ya, walaupun di sini nggak ada tulisannya ya, soy protein apa. Nah, yang terakhir warnanya kemasannya coklat ya. Yang ini namanya Gainer Max. Nah, baru ada tulisannya di kemasannya. Mana lagi? Oh, di sini. Yang tiga ini tadi tidak ada ya namanya di kemasannya ya. Nggak dikasih tahu nih susu apaan ya kan. Dan yang Gainer ini juga komposisinya dari SPI juga. Semua produk di sini dominan mengandung soy protein isolate atau SPI. Nah, sekarang kita bedah dulu ya, dari segi kemasan dulu nih ya. Bungkusan terus yang kita bedah ya. Ya, itu juga bagian vital ya. Kalau bungkusannya mudah sobek atau mudah terkontaminasi, ya isi di kandungan ini di dalam juga berbahaya kalau kita konsumsi. Nah, kemasannya semuanya di sini pakai kertas karton yang diselimuti dengan aluminium foil ya di dalamnya. Dan ini udah ada ziplocknya, jadi kalau misalkan kita buka itu bisa ditutup rapat lagi. Cuman menurut gua di sini ziplocknya kurang maksimal rapatnya ya, karena masih mudah kebuka gitu. Dan kemasannya masih berbentuk karton ya, yang masih dicetak kertas buat gambar produknya.
Dan kalau udah kena air ya salam dah ya, bakal basah nih kemasan. Tapi luarnya aja ya, dalamnya terlindungi oleh aluminium foil kok. Apa ini rencana untuk mengurangi limbah plastik ya? Jadi pakai yang kayak ginian nih, karton ya. Tapi kok tetap diplastikin juga ini ya, kan jadi serba salah ya. Niatnya go green tapi tetap diplastikin ya, biar kemasannya nggak kena basah. Sama aja ya. Terus nih ya, jujur gue masih bingung nih, kenapa di kemasan sengaja dibedain warnanya, tapi nggak dikasih penjelasannya di kemasan. Ini soy protein apa, ini soy protein apa. Ini sudah ada ya tulisannya Gainer Max. Ini soy protein apa, ini soy protein apa. Jadinya kan bingung nih yang beli nih. Loh, kemarin rasanya yang beli warna biru, kok ini udah jadi warna hijau aja ya kan? Apa jangan-jangan kemasannya udah luntur ya kan? Ya ini buat masukan aja sih ya, kasih di kemasan itu deskripsi produknya ya. Karena setelah gua cek harganya, ini ternyata harganya berbeda-beda. Walaupun selisih sedikit aja sih harganya ya, ada selisih 3.000 atau selisih 5.000-an ya. Kalau varian rasanya beda juga harganya. Tapi kan tetap ya setidaknya harus dikasih keterangan gitu loh di sini ya, di kertasnya gitu, biar tidak muncul kecurigaan yang merugikan juga. Ini jenis soy isolate, ini jenis soy fiber, ini jenis soy isolate juga ya. Ya semuanya isolate lah ya, ISP. Dan kalau kita bahas soal kemasan ya kemasannya menurut gua sih masih rentan ya diselewengkan oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Mereka beli kemasan ziplock polosan, terus di print dengan gambar kayak gini juga, tapi kandungan di dalamnya ternyata berbeda, bahkan malah berbahaya. Kan bahaya jadinya ya. Seandainya ada label hologram atau bikin kemasan cetak yang orang sulit menduplikasinya, kan bakal jadi lebih aman ya. Ya ini cuman masukan aja sih ya. But overall yang penting kalian belinya di situs resminya, dan di sini sudah ada kok tulisan kode produksinya. Jadi ya lumayan aman ya kan. Nah berikutnya kita bedah dari segi kandungannya nih. Nah ini kan ada macam-macam warna ya. Oke lah, kita bedah satu persatu lah. Yang hijau nih, ini protein per servingnya itu 20 gram, lemaknya itu 0,6 gram, karbonya 1 gram, dan kalorinya 91 kalori per serving. Bisa kalian baca di mana ya, pokoknya di sinilah ada tulisannya. Nah yang biru ini proteinnya itu agak rendah ya, ini 19 gram proteinnya per serving, tapi lemaknya 0 gram bro, tapi karbonya 2,9 gram ya, jadi agak banyak. Terus kalorinya nih lebih rendah dibanding yang hijau, jadi ini tadi kalorinya 91, yang ini kalorinya cuma 87 kalori per serving ya, cuma beda dikit doang ya. Nah kalau yang ungu nih ya, kalau yang ungu ini proteinnya malah lebih rendah, cuman di sini proteinnya cuma 13 gram per serving. Lemaknya ya 0 gram juga. Karbonya ya yang tinggi ya 3,4 gram. Ya, tapi sebenarnya termasuk rendah ya. Maksudnya tinggi itu dibanding dengan sama jenisnya ya gitu ya. Dan kalorinya paling rendah di sini adalah 70 kalori per serving. Tapi cuman yang kemasan ungu ini yang mengandung serat pangan. Yang kemasan lain ini kagak ada. Serat pangannya yaitu 4,5 gram. Tapi proteinnya rendah ya, Kenapa nggak digabung aja ya kan? Kandungan proteinnya tinggi, terus dengan fibernya juga ada gitu kan? Kan lebih bagus juga kan produknya. Nah, yang terakhir ini adalah Gainer. Oh, ini agak berat ya. Protein persajiannya ini adalah 48 gram protein. Kalorinya 366 per sajian. Lemaknya 0 gram. Tunggu dulu. 0 gram. Gainer lemaknya 0 gram. Karbonya tinggi ya. Ini 42 gram karbonya ya. Durasinya agak panjang ya. Soalnya ini banyak banget jenisnya ya. Ya biar kalian enak juga nanti milihnya ya. Nah kelebihan di produk ini nih, semuanya ini yaitu gulanya 0 gram. No sugar. Tapi kok manis? Ya karena mereka semua ini nih pakai yang namanya artificial sweetener. Nah sekarang kita bahas di komposisinya nih ya. Ini kemasannya warna-warni nih ya, harganya beda-beda, pasti bahannya beda-beda juga. Nah semuanya ini nih kandungan utamanya sama, yaitu ISP, Isolate Soy Powder atau bubuk kedelai isolate. Bedanya cuman di kemasan hijau aja ya yang nggak ada tambahan dextrosanya. Itu kayak sejenis obat-obatan ya? Kok ada di kemasan susu sih? Ya mana gua tahu. Mending kita cek sendiri dulu, ini jenis apaan dulu. Jangan digas dulu lah ya.
Nah, kandungan dextrose di sini ini adalah gula sederhana yang dalam bentuk komersial, terutama terbuat dari jagung dan secara kimiawi identik dengan glukosa. Dextrosa ini sering digunakan sebagai produk kue ya buat pemanis ya. Dan biasanya ditemukan pada makanan olahan, sirup dan jagung dan juga ya bubuk seperti ini ya. Jadi dextrose di sini itu adalah pemanis buatan, bro. Jadi ada dextrosa, ada glukosa, ada fruktosa, ya sejenis-jenisnya lah ya. Noh, udah tahu kan kalau ngebahas suplemen sampai ke komposisinya kita cari ya, kita bedah. Ya biar kita ngerti sendiri ya komposisi yang kita makan itu berbahaya buat tubuh apa enggak. Terus di sini nih di kemasan yang warna ungu nih ada tambahan bahannya juga, bro, yaitu serat pangan. Makanya kandungan serat di kemasan ungu ini lebih banyak dan unggul ketimbang dengan kemasan yang lainnya nih. Ini nggak ada seratnya sama sekali, cuma yang warna ungu nih yang the best lah kayaknya, tapi proteinnya rendah. Tapi di sini serat pangannya nggak dijelasin ya dari kandungan apa, tulisannya cuma serat pangan di komposisinya. Dah gitu doang. Terus yang di gainer bedanya apa? Kan itu kandungan proteinnya tinggi banget dah, tapi dengan kalori yang ya super rendah ya ketimbang dengan gainer-gainer biasanya. Ya gua baca di komposisinya ya sama aja dengan yang lain ya. Soy, protein, isolate sama kayak yang lain nih juga nih bertiga nih ya geng-gengnya. Cuman bedanya ada proses sintesisnya aja sih sama artificial flavor buat bikin rasa susunya itu jadi lebih enak. Bahan utamanya tetap ESP kok. Tapi kok proteinnya bisa tinggi, bro. Nih sini. Sebelum kalian beli suplemen gainer, terlebih dulu cek per serving di situ tulisannya berapa gram. Karena takaran per servingnya beda sama yang whey. Sedangkan yang bertiga ini nih, per servingnya itu cuma 25 gram atau 2 sendok makan ya. Di sini nih tulisan per servingnya itu 100 gram atau 8 sendok makan. Sendok makan 8, bro, 8 kali sendok. Jadi di sini permainannya itu di takaran per servingnya ya. Yang bikin gainer di sini nih tinggi protein. Ya seperti itulah ya. Baru tahu. Mulai sekarang jangan samain semua sajian susu suplemen itu sama ya. Bingung kan? Maksudnya adalah takarannya itu pasti beda-beda ya. Gram per servingnya perlu kalian cek juga tuh. Pasti beda-beda. Antara merek satu dengan merek yang lainnya biasanya berbeda-beda gram per serving. Nah, udah jelas kan? Sekarang kita bahas apa lagi nih ya? Gue bingung nih. Oh ya, izin dan sertifikat ya. Di sini NetLab ini mengandung izin sertifikat SPPIRT atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan ya. Dan terbit izinnya ini di 2016 ya. Biasanya ya 5 tahun produksi harus perpanjang lagi ya izinnya ya. Dan ini udah 2021, moga terus update ya izinnya ya. Dan juga ada sertifikat dari Sukovindo. Ini adalah lembaga sertifikasi dengan cakupan sertifikasi yang luas dan memperoleh akreditasi secara nasional. Ini dari Indonesia, Sukovindo ini. Dah cuma 2 itu aja sih yang gue tahu izinnya ya. Untuk sertifikasi halalnya gue belum nemu ya, karena di bungkusannya juga nggak ada ya. Dan juga di situs resminya masih samar-samar ya gue ceknya. Dan gue cek di situs halal MUI juga belum ada ya. Atau gue salah input kata kuncinya juga gue kurang jelas ya. Jika kalian ada yang bisa verifikasi apakah ini sudah halal atau enggaknya bisa ya. Atau ada yang sudah tahu ya kan ini halal atau enggaknya dari mana. Tapi yang kita tahu nih ya, ini kan dari soy protein ya, protein kedelai, dan komposisi yang lainnya pun udah gue cek tadi ya, sudah kita bahas tadi. Dan sebenarnya kalau sesuai komposisi ya, mestinya halal dong ya. Tapi ya kan kita nggak tahu ya cara pengolahannya kayak gimana, tempat produksinya kayak gimana. Dan ini dibuat di Denpasar, Bali ya. Jadi orang-orang Bali bisa jalan-jalan di perusahaan NetLab ini nih ya. Karena gue nggak bisa kasih komentar banyak soal ini ya. Tapi tetap gue bangga kok sama nih produk. Karena kita mesti mensupport produk-produk suplemen dalam negeri kita sendiri. Karena gue sadar nggak semudah itu membuat brand suplemen di era modern ini. Kayak lo minta bikinin bolu dan hampir semua orang sih bisa bikin bolu. Dan sekarang lo malah tanya izin POM dari bolu ini ada apa enggak. Halal apa enggak bolu ini? Ya namanya juga masih produk IRT, bro, industri rumah tangga. So kita doakan ke depannya NetLab ini juga jadi perusahaan besar ya. Amin. Sekarang kita bahas soal harga nih. Nah ini yang kalian tunggu-tunggu karena warnanya beda-beda, harganya ternyata beda-beda.
Tapi nggak dijelasin di sini deskripsinya apa, ini bungkusannya ini jenisnya apa ya kan. Nah kalau di situs resminya gue nggak ada nih nemu ya di tulisannya harga distributornya itu berapa. Tapi kalau di Tokopedia atau Shopee ada tuh ya yang hijau ini 86.000 rasa vanilla. Yang biru, wah, kita sebut nama warna aja ya, karena di sini nggak ada deskripsinya. Yang warna biru ini 89.000 rasa coklat ya. Dan yang ungu ini 82.000. Nah, yang gainer ini Choco Banana 69.000 rupiah. Sebenarnya gua masih bingung juga ya. Yang hijau ini ada juga yang harganya 84.000. Karena gua lihat beda rasa, beda harga juga. Selisih kisaran 2.000 sampai 4.000 ya. Nah, yang bikin gue tambah bingung lagi nih ya, yang kemasan biru ini lebih mahal ketimbang yang kemasan hijau. Padahal secara kandungan protein itu kemasan hijau ini, ya muter lagi. Kemasan hijau ini nih unggul, sama karbonya juga lebih rendah ya. Gue jadi bingung. But overall nggak jauh beda amat ya. Cuma selisih 2.000 sampai 4.000-an aja kok. Kalau lu orangnya emang sensitif soal harga, ya ini beda lagi ya. Karena gue juga bingung harganya beda-beda soalnya. Tapi masih worth it nggak? Kita tarik sama ya. Misal harganya 90.000 ya. Atau 100.000 ya. 90.000 lah ya. Karena kita nggak tahu ya ongkirnya berapa ya kan. Per servingnya ini 25 gram yang ini ya. 3 ini. Nih bukan. Satu kemasan ini isinya ini 500 gram, ini 500 gram, ini 500 gram, ini 500 gram. Ini bukan ya. So, kita dapat 20 serving ya dalam satu kemasan. Berarti per servingnya berapa? Ya, kita bagi aja 90 dibagi 20 serving. Hasilnya adalah 4.500 rupiah. Wow. Nggak nyampe 5.000-an kalian dapat 20 gram protein. Yang ini ya, yang ini ya gue bingung ya, beda-beda soalnya kandungan proteinnya. Yang lebih rendah yang ini, tapi yang ini ada seratnya bro. Nah baru kita bahas yang ini tadi nih. Nah untuk yang gainer ini nih harganya itu kita bulatkan aja 70.000 ya. Satu kemasan ini itu kemasannya beratnya 600 gram. Beda dari yang lain, cuma beda 100 gram doang. Per servingnya itu 100 gram. Dapat 6 serving ya dalam satu kemasan ini. Jadi per servingnya kena 11.600. Dah dapat 48 gram protein. Ya, karena di sini tolak ukurnya itu di gram per serving ya. Nih gainer 100 gram. Jadi kalian harus minum satu kali penyajian itu 100 gram. 8 sendok makan itu udah full itu cangkir lu ya. Nah sekarang kita coba rasanya ya. Gua pakai yang hijau dulu ya. Kita buka yang hijau dulu. Nah seperti ini ya. Ini rasa vanilla. Jadi ya warnanya you know lah ya vanilla tuh kayak gimana. Kita rasain dulu ya. Rasanya nggak terlalu manis. Dan ternyata emang kerasa banget susu kedelainya ya ketimbang rasa vanillanya. Ini kental ya jadinya ya. Kental banget ya. 2 sendok aja udah kental gini nih. Gimana yang 8 sendok bro? Aduh, rasanya kayak ada zat-zat kayak gimana gitu ya. Ada pahit-pahitnya juga ya, mungkin dari pemanis buatan atau perisanya tadi ya. Kalau menurut gua overall rasanya ya lumayan ya. Tapi kan ini banyak nih variannya. Varian rasanya juga banyak, ada yang coklat, ada yang macam-macam ya. Gak mungkin juga kan gue cobain semuanya dalam satu video ini, yang ada malah gue kembung. Mungkin bisa ya gue upload nanti di video short ya, yang bisa kalian tonton di YouTube channel ini. Terus ada efek sampingnya nggak nih suplemen? Gue udah minum ini suplemen dalam beberapa hari ya, hampir semingguan nih lah ya. Gue pakai yang hijau. Overall sih gue nggak ada ngerasakan adanya hal aneh di badan gue. Nggak ada gatal-gatal, cuman pas gue pup aja ya agak kental aja sih. Dan itu sebenarnya lebih aman dong, lebih enak dong BAB-nya ketimbang keras atau encer ya kan, diare kan jadi malah bahaya. Mungkin jika di kalian ada hal yang aneh selama mengkonsumsi brand ini, bisa kalian share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Terlalu lama ngomong di sini karena terlalu banyak yang gue review. Jika kalian adalah satu orang yang kalau minum susu sapi itu langsung alergi, mencret lah, diare lah, apa bedanya? Jerawatan lah, gatal-gatal lah, jamuran lah. Itu bukan ya. Kalian bisa coba produk ini nih, karena mengandung protein nabati dari soy atau kedelai. Tapi kan ini banyak nih ya jenisnya ya, warna-warni gini, Mejikibinium. Terus gimana? Yang cocok buat gua yang mana? Inikah? Aduh, gua bingung. Dengerin baik-baik. Jika kalian sedang tahap land cutting, ya,
memerlukan protein isolat yang tinggi, ya lumayan lah. Tapi tetap rendah kalori dan rendah lemak. Kalian bisa pilih yang kemasan hijau. Protein servingnya 20 gram, lemaknya 0,6 gram. Jadi masih mengandung lemak agak sedikit ya. Karbonya juga rendah, 1 gram. Dan kalorinya 91 kalori per serving, di bawah 100. Ya namanya juga isolat ya. Jika kalian di fase pengen turun BB, baik cewek ataupun cowok, di mana asupan proteinnya tetap terjaga, biar hasil dietnya itu ototnya nggak banyak hilang ya. Tapi bikin diet kalian juga nggak lemes-lemes amat dan juga kenyang lebih lama. Kalian bisa pilih yang warna biru ini ya. Nah proteinnya agak rendah ya. Cuma beda 1 gram sama yang ini, 19 gram per serving, tapi lemaknya 0 gram. Tapi karbonya 2,9 gram, lebih tinggi ini ketimbang yang ini. Terus kalorinya juga lebih rendah, 87 kalori per servingnya. Nah, jika kalian di fase pengen cepet-cepet turun BB, ya kan, bikin kenyang juga lebih lama, terus biar pencernaan lancar juga, karena kalian jarang makan serat, kalian bisa pilih yang warna ungu. 13 gram protein per serving, lemaknya 0. Dan karbonya 3,4 gram dan kalorinya paling rendah 70 kalori per serving. Plus mengandung serat pangan yang di kemasan lain itu kagak ada. Serat pangannya yaitu 4,5 gram. Nah, jika kalian di fase bulk atau lean bulk ya, tidak terlalu ngebulk, tidak terlalu bulking ya, biar BB yang naik itu dominan otot ketimbang lemak, kalian bisa pilih yang Gain Max. Protein persajiannya itu 48 gram protein. Kalorinya 366 per sajian, cocok buat yang lean bulk. Di bawah 500 kalori, lu dapat 48 gram protein. Karbonya ya tinggi juga ya, 42 gram, biar power kalian pas latihan itu meledak-ledak ya. Dan lemaknya 0 gram. Gainer, lemaknya 0 gram. Nah, gimana? Udah mulai paham kan? Atau masih bingung juga? Kayaknya udah dulu lah ya. Kepanjangan durasi nanti ya malah bikin kalian bosan nontonnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau konsultasi soal suplemen atau ada masukan untuk channel ini, silakan bisa kalian isi di kolom komentar di bawah ya. Sebelum kita tutup, dukung terus channel ini, channel Borneo Body Fit Center dengan mengklik subscribe ya. Terus klik tombol loncengnya juga. Cukup sekian, salah hilapnya mohon maaf ya, dan cintailah produk-produk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.